Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, kali ini saya kembali lagi tampil sebagai Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta, sahabat dan sobat IPISO. Pada kesempatan kali ini, saya kembali tampil pada sesi kedua setelah sebelumnya sesi pertama saya telah memaparkan tentang peta pasangan, 3 pasang atau head to head kalau itu terjadi di Pilpres 2024. Nah, kali ini saya masih fokus membicarakan 3 tokoh sahabat dan sobat IPISO. Tokoh tersebut adalah Bapak Ganjar Pranowo, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Anies Baswedan. Bagi kami di lembaga survei, sahabat dan sobat IPISO, kami lebih tertarik membicarakan tokoh-tokoh yang saat ini diinginkan masyarakat Indonesia untuk maju dan menjadi presiden Republik Indonesia. Indikator bagi kami untuk melihat tokoh-tokoh yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia adalah indikatornya adalah riset, indikatornya adalah survei. Siapa yang memiliki dukungan survei yang tertinggi, maka itulah yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia, karena keinginan masyarakat Indonesia itu bisa ditakar, bisa diukur melalui riset, dan itu sudah terbukti di era demokrasi saat ini, di mana dulu Pak SBY bisa memenangkan Pilpres karena pada saat itu tren elektabilitasnya sangat bagus dibanding Megawati yang incumbent pada saat itu, dan Pak Jokowi pun sudah membuktikan bisa memenangkan Pilpres dengan tren elektabilitas yang sangat bagus ketika maju di Pilpres 2014, sahabat dan sobat IPISO, dan 2019. Nah, kali ini menuju Pilpres 2024, sahabat dan sobat IPISO, saya melihat ada 3 figur yang sangat berpotensi bisa memenangkan Pilpres jika partai politik masih merujuk pada peta elektoral, pada peta elektabilitas, sahabat dan sobat IPISO. Saya memulai membahas Ganjar Pranowo. Ganjar ini, sahabat dan sobat IPISO, dalam kacamata saya itu menjadi rebutan tokoh-tokoh yang ingin menjadi 02, yang ingin menjadi cawapres bagi Ganjar Pranowo. Nah, di sini dalam pantauan saya ada sosok seorang Andi Amran Sulaiman yang sangat siap untuk membantu Pak Ganjar maju dan memenangkan Pilpres. Ganjar dengan kekuatan elektoralnya yang kuat di Pulau Jawa, Andi Amran Sulaiman dengan kekuatan finansialnya dan basisnya di Indonesia Timur. Kemudian ada nama Sandiaga Salahuddin Uno, juga tidak kalah dari Amran Sulaiman. Beliau juga memiliki kekuatan finansial yang cukup kuat dan juga tokoh dari kawasan Indonesia Timur, walaupun dia besar dan lahir dan besar di Jakarta dan di Pulau Jawa, sahabat dan sobat IPISO. Kemudian ada nama Mahfud MD. Beliau ini adalah tokoh senior. Beliau adalah kader Tulen Gus Dur. Beliau saat ini dikenal tokoh bersih, tokoh yang berkarakter, berintegritas. Nah, tentu bagi masyarakat Indonesia yang menginginkan kepemimpinan yang bersih, maka banyak yang menginginkan Ganjar menggandeng Mahfud MD, sahabat dan sobat IPISO. Kemudian ada Mendagri, Menteri Dalam Negeri mantan Kapolri, Tito Karnavian. Beliau pun adalah tokoh yang tidak kalah seksi dan memiliki kekuatan finansial yang cukup untuk bisa membantu Ganjar agar Ganjar bisa maju dan memenangkan Pilpres, sahabat dan sobat IPISO. Nah, pertanyaannya, seperti apa keinginan publik atau pendukung Ganjar dalam melihat nama-nama ini? Siapa yang paling dianggap layak untuk bergandengan dengan Ganjar Pranowo? Saya kemarin bersama PT Indeks Politika Indonesia melakukan simulasi pertanyaan bagi 4 figur ini. Dari seluruh yang memilih Ganjar Pranowo, kami mempertanyakan siapa yang paling cocok mendampingi Ganjar Pranowo. Dari nama-nama Andi Amran Sulaiman, Sandiaga Salahuddin Uno, Mahfud MD, dan Tito Karnavian. Responden yang mengatakan memilih pasangan Ganjar Pranowo, Ganjar Pranowo, Andi Amran Sulaiman 13,2%, sahabat dan sobat IPISO. Responden pemilih Ganjar yang menginginkan Ganjar berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno 15,0%, atau lebih tinggi
dari Andi Amran Sulaiman. Pemilih Ganjar yang menginginkan Ganjar berpasangan dengan Mahfud MD 14,3%, dan pemilih Ganjar yang menginginkan Ganjar berpasangan dengan Tito Karnavian 13,0%, dan 44,5% dari total yang memilih Ganjar menyatakan tidak menjawab dan merahasiakan atau ikut pilihan pada Pak Ganjar, siapapun yang Pak Ganjar ingin pilih. Artinya masih ada 44,5% yang samina wa ta'na kepada Ganjar. Data ini, sahabat dan sobat Ipiso, itu diambil dari presentase elektoral Ganjar Pranowo dalam survei banyak nama. Misalnya dari presentase survei banyak nama, Ganjar selalu bermain di angka 19 sampai 26%. Nah, dari total 19 sampai 26% inilah yang kita coba tanyakan ketika misalnya mereka ingin melihat Ganjar menang, yang mana dari 4 tokoh ini yang cocok bergandengan dengan Ganjar. Dan itulah tadi jawabannya, sahabat dan sobat Ipiso. Kemudian pertanyaan yang sama diajukan kepada responden yang memilih Prabowo Subianto. Dalam pertanyaan yang sama, kami mempertanyakan kepada pemilih atau pendukung Prabowo Subianto, yang mana yang paling tepat digandeng Prabowo Subianto untuk bisa bersaing dengan Ganjar memenangkan Pilpres. Ada nama Puan Maharani, ada nama Erlangga Hartarto, ada nama Agus Harimurti Yudhoyono, dan ada nama Budi Gunawan yang kami masukkan dalam nama-nama yang kami pertanyakan kepada pendukung dan pemilih Prabowo. Yang mana yang paling layak mendampingi Prabowo dalam persepsi responden yang mempertanyakan itu dan persepsi pemilih Prabowo Subianto. Pada pertanyaan ini, ketika Prabowo menggandeng Puan Maharani hanya 12,4% pendukung Prabowo yang setuju. Kemudian ketika Prabowo menggandeng Erlangga Hartarto, sekitar 16,3% pendukung Prabowo setuju dengan Erlangga Hartarto. Dan ketika Prabowo Subianto menggandeng Agus Harimurti Yudhoyono, 14,2% pendukung Prabowo yang setuju, dan 13,0% pendukung Prabowo menginginkan Prabowo menggandeng Budi Gunawan, dan 44,1% yang tidak menjawab dan merahasiakan atau mungkin ikut pada pilihan Pak Prabowo Subianto. Nah, kesimpulannya adalah kalau Pak Prabowo ingin bersaing dengan Ganjar, maka Pak Prabowo diinginkan oleh pendukungnya lebih mengutamakan menggandeng Erlangga Hartarto, kemudian Agus Harimurti Yudhoyono dibanding Budi Gunawan dan Puan Maharani. Sama seperti dengan Ganjar Pranowo, pendukungnya lebih menginginkan dia lebih mengutamakan Sandiaga Salahuddin Uno dan Mahfud MD, kemudian Andi Amran Sulaiman ketika ingin memenangkan Pilpres, sahabat dan sobat Ipiso. Kemudian simulasi yang sama dan pertanyaan yang sama kami tujukan kepada Anies Baswedan dan kami tujukan kepada pemilih Anies Baswedan. Dalam pertanyaan yang sama kami mempertanyakan dari 4 nama ini yang mana yang paling diinginkan pendukung Anies Baswedan untuk Anies Baswedan gandeng menjadi wakilnya untuk bisa bersaing dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dalam memenangkan Pilpres. Dalam pertanyaan ini, ketika Anies misalnya disodorkan Agus Harimurti Yudhoyono, maka 11,2% pendukungnya menginginkannya. Ketika disodorkan pada Ridwan Kamil, maka 14,4% pendukungnya mendukung. Ketika disodorkan Muhaimin Iskandar, 10,8% yang menginginkan. Ketika pendukungnya disodorkan Erlangga Hartarto, maka 13,7% pendukungnya menginginkan, dan yang tidak menjawab dan merahasiakan pilihannya adalah 49,9%. Ini diambil dari total responden yang memilih Anies Baswedan dan total persentase elektoral Anies Baswedan. Ketika mereka dikasih pilihan-pilihan yang mana yang paling cocok berdampingan dengan Anies Baswedan, sahabat dan sobat Ipiso, dan gambarannya Anies diminta menggandeng Ridwan Kamil sebagai tokoh yang paling utama oleh pendukungnya, oleh responden yang memilihnya. Dan yang kedua adalah Erlangga Hartarto sama dengan Prabowo Subianto tadi, sahabat dan sobat Ipiso. Inilah simulasi dari 3 tokoh ini. Ketika dilempar kepada pendukungnya, siapa yang paling tepat dan cocok berdampingan dengan ketiga tokoh ini dengan melibatkan responden yang memilih ketiga tokoh ini atau melibatkan masyarakat Indonesia menjadi pendukung dari 3 tokoh ini, sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Baik,
Ada yang tidak kalah menarik, sahabat dan sobat IPISO, adalah simulasi kekuatan dukungan Presiden Jokowi, sahabat dan sobat IPISO. Nah, di sini kami mempertanyakan, sahabat dan sobat IPISO, seperti apa publik merespon ketika misalnya kami mempertanyakan, kalau boleh tahu apakah Bapak Ibu Saudara setuju jika Joko Widodo, Jokowi maju di Pilpres untuk 3 periode? Ini pertanyaan kami tujukan dalam meminta persepsi publik, persepsi politik masyarakat Indonesia, apakah dia setuju ketika Jokowi maju 3 periode? Yang setuju 43,3%, sahabat dan sobat IPISO, dan antara setuju dan tidak setuju 2,0%, sahabat dan sobat IPISO. Yang tidak setuju lebih tinggi 45,2%, dan merahasiakan, tidak menjawab dan merahasiakan 9,5%, sahabat dan sobat IPISO. Artinya, sahabat dan sobat IPISO, masih sangat berimbang dalam riset yang ditemukan, dalam riset yang dilakukan oleh PT IPI ini, bahwa yang setuju dan tidak setuju angkanya masih berputar di margin of error, sahabat dan sobat IPISO. Nah, saya ulangi, yang setuju Pak Jokowi maju 3 periode itu 43,3%, dan yang tidak setuju adalah 45,2%. Antara setuju dan tidak setuju 2,0%, dan tidak jawab merahasiakan dukungannya 9,5%, sahabat dan sobat IPISO. Nah, ini menurut saya perlu dicermati bahwa memang masyarakat Indonesia masih cukup berimbang menginginkan Jokowi bisa maju 3 periode, dan yang juga tidak menginginkan, sahabat dan sobat IPISO. Artinya yang perlu dibedah dan dikaji dan diperhatikan oleh masyarakat Indonesia, khususnya pemerhati politik dan elit-elit politik, adalah kemungkinan apakah memang Pak Jokowi betul-betul tidak ingin maju 3 periode, ataukah betul-betul beliau tidak akan memperdulikan desakan-desakan untuk maju 3 periode, ataukah beliau pada akhirnya tunduk dan ikut atau bersedia maju 3 periode. Ini masih kita tunggu, dan memang bagi sebagian analis politik, pemerhati politik, ini masih mengganggu dalam pikiran mereka, karena masih banyak yang membedah, mengkaji bahwa potensi Jokowi maju 3 periode itu masih sangat terbuka, karena Pak Jokowi dalam setiap kebijakan-kebijakan politik strategisnya selalu membuat kejutan-kejutan yang di luar persepsi dan kadang-kadang di luar pemikiran masyarakat secara umum, sahabat dan sobat IPISO. Nah, kemudian jika benar Pak Jokowi tidak maju lagi 2024, lantas seperti apa pengaruh Jokowi ketika Jokowi mendukung salah satu pasangan capres dan cawapres, sahabat dan sobat IPISO? Di sini ada pertanyaannya. Pada pemilihan Presiden Republik Indonesia 2024 nanti, apakah Bapak Ibu Saudara akan memilih calon presiden yang didukung oleh Joko Widodo, Pak Jokowi? Nah, jawaban responden yang mengatakan ya, saya akan mendukung 27,2%. Yang menyatakan tidak mendukung 39,2%, merahasiakan dan tidak menjawab responden 33,6%. Artinya begini, siapapun didukung Jokowi 2024, pengaruh Jokowi terhadap tokoh tersebut, pasangan capres dan cawapres tersebut cukup maksimal atau cukup mempengaruhi kemenangannya, yaitu 27,2%. Artinya sangat wajar ketika Pak Ganjar Pranowo, Pak Prabowo Subianto sangat mengharapkan dukungan politik dari Pak Jokowi secara terbuka. Namun sahabat dan sobat IPISO, tentu 27,2% ini itu baru akan betul-betul ikut ke Pak Jokowi ketika Pak Jokowi secara terang-terangan, secara terbuka mendukung salah satu pasangan calon. Kalau misalnya Pak Jokowi bersayap, dalam arti kata tidak secara terbuka mendukung pasangan calon, maka mungkin saja 27,2% ini itu tidak utuh kepada figur yang mengklaim didukung Jokowi jika tidak ada pernyataan resmi dari Pak Jokowi, karena 27,2% ini kelihatannya tentu akan mengikuti
respon dan arahan Pak Jokowi ketika Pak Jokowi secara terbuka mengatakan saya mendukung pasangan A atau B atau C atau D, sahabat dan sobat episode. Nah kemudian yang tidak menjawab dan merahasiakan ini juga masih multitafsir. Undecided voters ini bisa saja tidak setuju, bisa saja dia setuju, sahabat dan sobat episode. Artinya yang saya ingin sampaikan bahwa memang pengaruh Jokowi di Pilpres 2024 itu tergolong sangat kuat, berbeda dengan pengaruh SBY ketika mempengaruhi Pilpres 2014 tergolong tidak terlalu besar pengaruh SBY pada saat itu, tapi berbeda dengan Jokowi. 2024 pengaruh Jokowi jauh lebih besar dan lebih dahsyat dibanding pengaruh SBY pada saat mengakhiri masa jabatannya di 2014, sahabat dan sobat episode. Nah, sahabat dan sobat episode, inilah yang saya gambarkan pada sesi kedua ini. Tadi poinnya di sini adalah Pak Jokowi masih sangat terbuka untuk bisa tampil di 3 periode ketika misalnya desakan itu hadir dari partai politik atau menjadi jalan tengah dari keresahan partai politik karena tidak memiliki elit-elit partai politik yang mumpuni, yang kuat. Karena kalau dilihat dari peta elektoral capres-cawapres, dari 3 nama yang selalu teratas, Ganjar Pranowo bukan pimpinan partai, Anies Baswedan bukan kader partai, hanya Prabowo Subianto yang pimpinan partai. Tetapi jika dilihat dari kacamata riset, kacamata elektoral, posisi Pak Prabowo untuk kembali kalah lebih dominan dibanding posisi dia bisa memenangkan Pilpres 2024, karena sebagai tokoh yang sudah pernah 2 periode maju sebagai calon presiden dengan elektabilitas di bawah Ganjar, kelihatannya beliau akan kembali sulit untuk bisa mengalahkan Ganjar ketika beliau tidak didukung oleh Jokowi, kecuali ketika Prabowo didukung full oleh Jokowi. Nah, apalagi kalau misalnya Jokowi mendukung Ganjar, saya pikir bagi Pak Prabowo untuk mengalahkan Ganjar itu sangat sulit. Seperti dia sangat sulitnya mengalahkan Jokowi di 2014 dan di 2019. Sehingga memang Pak Prabowo menurut saya itu harus mempertimbangkan opsi-opsi yang lain. Misalnya dengan menyatukan kekuatan berpasangan dengan Anies Baswedan, atau mundur sebagai kingmaker dan mendukung Anies Baswedan dan mencarikan wakil Anies Baswedan yang kuat, yaitu Erlangga Hartarto, atau misalnya dia mencari tokoh dari Jawa yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Karena menurut saya baik Prabowo sendiri maupun Anies Baswedan jangan pernah mengambil wakil yang bukan bersuku Jawa atau dari Jawa Timur atau Jawa Tengah, karena ketika Prabowo dan Anies tidak menggandeng tokoh Jawa Timur, Jawa Tengah, maka percayalah Ganjar akan lebih berpotensi memenangkan Pilpres 2024. Itu analisis saya sebagai Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta, sahabat dan sobat episode. Demikianlah video sesi kedua terkait presentasi data dan analisis data oleh saya, Swadi Idris Amir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.